Halo sahabat YouTube, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Yosin Kuboya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang perang suku dalam suku Dani yang berada di Provinsi Papua. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu yang pertama, penjelasan tentang perang suku dalam suku Dani. Kemudian yang kedua, siapa itu kepala perang. Kemudian yang ketiga, siapa saja orang yang bisa ikut perang suku. Kemudian yang keempat, kapan perang suku itu terjadi. Kemudian yang kelima, penyebab terjadinya perang suku. Keenam, cara berperang suku Dani. Kemudian yang ketujuh, dampak perang suku Dani. Yang kedelapan, cara penyelesaian masalah atau masalah perang suku. Bagian yang pertama ialah penjelasan tentang perang suku dalam suku Dani. Pasti sahabat itu pernah mendengar yang namanya perang suku di Papua. Kalau berbicara Papua, kita tidak bisa bicara Papua secara keseluruhan, karena ada daerah-daerah lain di Papua yang sudah tidak mengenal yang namanya perang suku. Tetapi di sebagian daerah, khususnya di pegunungan Papua, perang suku itu masih ada, walaupun skalanya tidak besar untuk saat ini dan jarang terjadi. Hal itu disebabkan karena masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya hidup berdamai dengan semua orang. Dan jika masalah itu terjadi, mereka memilih menyelesaikannya dengan cara yang baik. Banyak orang yang mengatakan perang suku di Papua, khususnya di daerah pegunungan, adalah budaya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi menurut saya, perang suku itu sebenarnya bukan budaya, tetapi cara lama yang tidak dapat dibenarkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kenapa saya katakan cara lama? Karena cara ini atau perang suku digunakan oleh nenek moyang, khususnya suku Dani, untuk menyelesaikan masalah. Ya, walaupun pada akhirnya masalah itu tidak selesai juga, dan justru menimbulkan masalah baru. Kalau berbicara budaya itu sesuatu yang baik dan harus dilestarikan turun-temurun. Sementara perang suku kalau dilestarikan akan semakin banyak orang yang mati. Karena ini bukan perang dagang yang menggunakan kebijakan sebagai senjata untuk melawan musuh. Ini perang suku, dan dalam perang ini menggunakan alat tajam seperti busur dan panah, tombak, parang, kampak, linggis, api, dan lain-lain untuk membunuh lawannya. Yang dilawan ini manusia, bukan hewan. Sudah begitu dibilang perang suku itu budaya. Itu keterlaluan sekali menurut saya. Ya, itu kira-kira gambaran tentang apa itu perang suku, khususnya suku Dani yang ada di Papua. Kita akan beranjak ke bagian yang kedua, yaitu siapa itu kepala perang. Dalam suku Dani, orang yang memimpin perang itu bukan disebut sebagai panglima perang, tetapi kepala perang. Kepala perang itu adalah orang yang pertama kali mengumumkan perang. Kepala perang ini yang akan mengundang orang-orang atau keluarganya dari daerah-daerah di sekitarnya untuk datang membantunya dalam perang tersebut. Kepala perang ini yang akan bertanggung jawab penuh, mulai dari makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Dari awal sampai akhir perang, dia yang bertanggung jawab penuh. Bagian yang ketiga yaitu siapa saja orang yang boleh ikut perang suku. Tidak semua orang dalam suatu suku itu boleh ikut dalam medan perang suku. Ya, di sini ada beberapa orang yang boleh ikut dalam perang suku. Yang pertama yaitu punya pengalaman dalam berperang atau perang suku. Yang kedua, laki-laki masih muda atau dewasa atau orang tua yang masih kuat
Ada juga anak-anak usia belasan tahun. Anak-anak belasan tahun yang ikut dalam perang suku bertujuan untuk melatih diri. Jadi medan perang suku itu mereka gunakan untuk latihan. Kemudian berikutnya orang harus sehat secara fisik. Kemudian berikutnya punya keahlian memanah. Berikutnya lagi harus gesit atau lincah, bergerak ke sana kemari untuk menghindar panah yang datang dari musuh. Kemudian yang berikutnya lagi, orangnya harus bersih, dalam artian tidak punya masalah atau beban yang belum terselesaikan. Berikutnya lagi perempuan. Jadi perempuan juga boleh ikut dalam perang suku. Tetapi kalau perempuan, mereka tidak masuk dalam medan perang. Mereka berdiri jauh dari medan perang. Tujuannya hanya untuk memberikan semangat kepada laki-laki yang berperang. Kemudian bagian yang berikut yaitu orang-orang yang tidak boleh ikut dalam perang suku. Yang pertama itu ibu-ibu serta anak-anak kecil. Yang berikutnya orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang ketiga orang yang punya masalah. Di sini kawin dengan marga yang sama. Kemudian berikutnya orang punya masalah lain ya. Jadi kalau punya masalah lain, orang tersebut dilarang untuk ikut berperang. Karena bila mereka ikut berperang, dipastikan orang tersebut akan mati terkena panah dari musuh. Kemudian bagian yang keempat, kapan perang suku itu terjadi? Yang pertama, perang tiba-tiba. Perang suku itu kapan saja bisa terjadi dan di mana saja. Ya, terutama dalam suku Dani tentunya. Ketika pihak yang merasa dirugikan ini sudah siap, mereka akan pergi menyerang. Cuma di dalam pihak yang akan menyerang ini biasanya terdapat mata-mata dari pihak yang akan diserang. Mata-mata ini adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang akan diserang. Sehingga mata-mata ini akan membocorkan rahasia kepada pihak yang akan diserang. Sehingga pihak yang akan diserang ini telah persiapkan dirinya dengan baik. Jadi ketika serangan itu datang tiba-tiba, mereka langsung bertindak melawan. Kemudian berikutnya ini perang yang direncanakan. Kalau perang yang direncanakan itu, pihak yang dirugikan menyampaikan pesan kepada pihak yang akan diserang itu bahwa kita akan perang. Kemudian mereka menentukan tempat dan waktunya. Setelah itu sepakat, mereka akan bertemu di waktu dan tempat yang sama, kemudian saling serang. Kemudian kita beranjak ke bagian yang kelima, yaitu penyebab terjadinya perang suku. Yang pertama di sini adalah masalah perempuan. Ini adalah masalah yang paling sering sekali terjadi ataupun menjadi faktor penentu di balik terjadinya perang suku. Ya, yaitu masalah perempuan. Itu seperti kasus pemerkosaan. Kemudian ketahuan oleh suaminya karena tidak terima istrinya diperlakukan demikian, akhirnya sang suami pergi membunuh pelaku ataupun orang yang memperkosa istrinya. Setelah itu keluarga orang yang dibunuh ini tidak terima. Mereka akhirnya mengumpulkan keluarganya dan kemudian menyerang keluarga dari orang yang membunuh tersebut. Akhirnya pecahlah perang suku. Kemudian masalah berikutnya itu adalah masalah hewan ternak atau yang lebih dikenal dengan masalah babi. Penyebab perang suku karena masalah babi ini tidak beda jauh dengan masalah perempuan. Jadi misalnya ada babi yang masuk ke kebun orang, kemudian merusak kebun orang tersebut. Ya, merusak itu seperti mencungkil-cungkil tanaman di kebun ataupun memakan hasil kebun. Akhirnya pemilik kebun membunuh babi tersebut. Tidak terima babinya dibunuh, pemilik babi mengamuk, bawa panah menuju ke rumahnya orang yang membunuh babi itu. Akhirnya terjadilah panah memanah. Saat itu, jika ada korban yang jatuh atau mati, maka kemungkinan ataupun perang suku itu tidak dapat dihindari. Pasti akan terjadi. Kemudian berikutnya di sini adalah masalah pilkada atau pemilihan umum kepala daerah. Ini juga faktor yang sangat riskan atau menjadi salah satu penentu terjadinya perang suku, dan itu sering sekali terjadi. Ya, saya punya contoh perang suku akibat
pemilihan umum kepala daerah, yaitu contoh masalah pilkada di Kabupaten Puncak pada tahun 2011 akibat dari dualisme rekomendasi untuk pendaftaran pasangan calon bupati di KPU yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra. Ya kami nak ya. Mereka kamu lalu di sini. Ini mana dulu lah? Ini mana pergi ambil orang ni? Kamu dulu lah, kau sini. Kau anak kau mana? Kau anak ada. Anu ya. Hai, jom jom. Karena masing-masing kandidat mempertahankan prinsip, akhirnya terjadilah konflik. Awalnya konflik kecil saja, tapi kemudian membesar karena seorang polisi yang merupakan ajudan salah satu pasangan calon menembak 2 orang pendukung pasangan calon yang memprotes di depan kantor KPU Kabupaten Puncak. Seorang mati di tempat, seorangnya lagi luka parah karena tidak terima dengan perlakuan lawan politiknya tersebut dan menganggap bahwa penembakan itu dilakukan atas perintah pasangan calon yang menjadi lawan politiknya. Akhirnya terjadilah perang antar kelompok pendukung. Perang ini saya sebut antara kelompok karena di dalam kelompok pendukung pasangan calon masih memiliki hubungan keluarga. Hal ini menyebabkan perang terjadi tidak menimbulkan banyak korban, walaupun korban yang mati saat perang itu ada ratusan orang dan luka-luka mencapai angka ribuan. Kemudian yang berikutnya, bagian yang ke-6, cara berperang suku Dani. Yang pertama, biasanya sebelum pergi berperang akan dilakukan pemeriksaan pasukan. Orang yang memeriksa pasukan ini adalah orang yang bisa membaca orang. Dia yang memutuskan orang itu bisa pergi berperang atau tidak. Orang yang mau pergi berperang ini harus terlebih dahulu berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah itu mereka akan bergabung dalam satu kelompok besar. Mereka akan lari ke sana kemari untuk melihat kekuatan. Jika sahabat itu pernah lihat di video-video yang ada di YouTube, banyak sekali ada kelompok-kelompok orang yang berkumpul untuk berperang. Seperti itulah kira-kira. Jika merasa sudah kuat, mereka akan langsung menuju ke medan perang. Dalam medan perang, posisi yang paling depan itu biasanya diisi oleh anak-anak belasan tahun. Mereka diletakkan di posisi depan dengan tujuan agar mereka bisa belajar berperang. Posisi belakangnya diisi oleh orang-orang muda. Kemudian di belakangnya lagi diisi oleh orang-orang yang sudah dewasa atau jago berperang. Semua posisi memiliki tingkat bahaya yang sama. Tetapi posisi paling belakang itu yang berbahaya sekali, karena panah itu terbang jauh ke belakang. Jadi orang yang berpengalaman di paling belakang, mereka mengambil posisi paling belakang. Tujuannya agar dapat menghindar panah-panah tersebut. Biasanya saat berperang antara suku A dan suku B, contohnya dalam suku A ada orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suku B, sehingga saat di medan perang mereka menggunakan kode-kode tertentu agar keluarga yang ada di pihak lawan dapat menghindar atau keluar dari medan perang. Itu yang saya ketahui tentang cara berperang suku Dani. Jika sahabat YouTube ada yang tahu tentang cara berperang dari suku Dani, silakan isi di kolom komentar. Bagian yang ke-7 yaitu dampak perang suku. Tidak ada dampak positif perang suku. Itu perlu dicatat. Poin yang paling penting itu. Tidak ada dampak positif perang suku. Kalau dampak negatifnya ada, dan itu banyak. Banyak orang mati akibat perang suku. Itu sudah pasti. Masalah tidak akan selesai, bahkan menimbulkan masalah baru. Maksudnya di sini masalah baru itu timbul akibat korban yang mati karena perang suku yang telah terjadi itu.
Walaupun denda sudah dibayarkan atau sering dikatakan bayar kepala, tetapi dendam dalam hati itu masih ada, dan di saat momen-momen tertentu pasti akan meledak atau balas dendam itu pasti akan terjadi. Pihak kepala perang akan mengorbankan istri dan anak-anak perempuannya untuk perang. Maksudnya di sini, saat perang suku terjadi, orang yang menjadi kepala perang ini harus memberikan istri dan anak-anak perempuannya untuk bebas ditiduri oleh laki-laki yang datang untuk ikut berperang. Bukan hanya istri dan anak-anak perempuannya saja, tetapi istri dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaranya yang memiliki hubungan darah dengan dirinya pun, dirinya di sini kepala perang, harus diberikan untuk digunakan atau ditiduri oleh laki-laki yang datang membantu perang. Mereka menganggap bahwa kami sudah datang membela kepala perang ini di medan perang dengan taruhan nyawa. Jadi apa yang menjadi milik kepala perang itu harus menjadi milik mereka juga. Termasuk istri kepala perang itu harus menjadi milik mereka dan anak-anak perempuannya, serta istri dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara kepala perang itu bebas ditiduri oleh orang-orang yang datang ikut berperang. Sadis sekali, bukan? Ngeri. Bagaimana itu jika terjadi dalam kehidupan keluarga dari sahabat YouTube? Pasti itu ngeri sekali. Saya juga tidak mau. Kemudian yang keempat, kepala perang dan keluarganya harus membayar babi kepada keluarga korban yang mati dalam medan perang akibat dari membela kepala perang ini. Dengan cara dia atau kepala perang ini harus membuat pesta adat, dan itu mengorbankan babi yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dilakukan setelah perang itu selesai. Itu akan berlangsung bukan saat perang itu selesai saja, tetapi akan terus berlangsung karena dampaknya turun-temurun. Keluarga korban yang mati akibat perang itu jika sakit, dia harus mencari keluarga dari kepala perang itu untuk mendoakannya. Selain mendoakannya, mereka dan juga harus memberikan babi kepada orang yang sakit-sakitan tersebut. Jadi orang yang memberikan babi ini adalah keluarga dari kepala perang tersebut. Bagian yang ke-8, cara penyelesaian perang. Jika dalam perang tidak ada korban yang mati, walaupun sudah berhari-hari perang terjadi, tetapi tetap saja tidak ada korban, maka perang akan berhenti dengan sendirinya karena kelelahan. Yang kedua, jika korbannya seimbang, contoh pihak A korban yang mati 2 orang dan pihak B korban yang mati juga 2 orang, maka perang bisa akan berhenti dengan sendirinya karena korban yang mati seimbang. Yang ketiga, jika pihak A 3 orang yang mati dan jika pihak B 2 orang yang mati, maka perang akan tetap berlanjut sampai harus seimbang. Jadi pihak B juga harus mati 3 orang. Jika pihak A korban terus bertambah, biasanya akan diadakan upacara adat untuk mencari tahu penyebab banyaknya korban yang jatuh. Yang berikutnya di sini adalah bayar kepala. Biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang ingin perang itu berhenti guna menyelesaikan masalah perang suku. Semua orang yang mati dalam medan perang dibayar kepalanya kepada keluarga mereka. Untuk berdamai dengan menggunakan sistem hukum adat, suku Lani melalui pendekatan mediasi dan restoratif penyelesaian konflik pergantian kepala kampung pada tanggal 22 Juli 2018 di lapangan alun-alun Pagaweme dengan tujuan agar kedua belah pihak ikut bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum, serta berjanji untuk menjaga perdamaian di Puncak Jaya. Pasal 2, Bupati Puncak Jaya dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya bersama Ketua DPRD Kapolres Puncak Jaya, Komandan Kodim 1714 Puncak Jaya berstatus sebagai mediator. Adapun tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan perempuan dan perwakilan pemuda adalah berstatus sebagai saksi dalam acara ini. Maka Bupati Puncak Jaya menyerahkan dana hibah kepada pihak pelaku dan pihak korban masing-masing sebesar 5 miliar rupiah sehingga total sejumlah 10 miliar rupiah sebagai bantuan atau kompensasi atas kerugian korban jiwa dan material antara kedua belah pihak yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah
APBD tahun 2021. Kebiasaan membayar kepala ini membuat perang suku itu sering terjadi, karena mereka beranggapan bahwa nanti pemerintah akan bayar kepala. Tentu mereka akan mendapatkan banyak uang. Harga per kepala atau orang yang mati dalam medan perang itu tidak ada standar. Biasanya disesuaikan dengan permintaan keluarga korban. Itu setahu saya sekitar 300 sampai 500 juta per kepala. Masih ada prosesi lain yang mungkin saya tidak sebutkan di sini. Jika sahabat YouTube tahu, silakan sahabat YouTube isi di kolom komentar. Oke, sahabat YouTube, demikian dulu untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat YouTube semuanya. Bagi sahabat YouTube yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah dari video ini, dan klik lonceng agar setiap kali saya update video baru, sahabat YouTube orang pertama yang memperoleh pemberitahuan dari YouTube. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berkarya.